Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat bagi kita semua, dan Allah berikan kemurahan-kemurahan bagi kita semua kaum muslimin untuk meraih hidup insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Untuk hari ini saya akan mengupload sebuah video di mana kumpulan-kumpulan ya orang-orang munafik ataupun pendusta-pendusta, di mana mereka telah menanggalkan akal kewarasannya, maka apa yang keluar dari lisannya sudah dapat saya pastikan itu adalah kedustaan dan bukanlah sebuah kebenaran. Jika mana manusia sudah terjerumus ke dalam kekafiran, maka apa yang akan keluar dari lisannya bukanlah sebuah kebenaran, melainkan adalah sebuah kedustaan, karena memang apa yang mereka lakukan itu atas kehendaknya sendiri dan bukanlah dari Allah, melainkan dari hawa nafsunya sendiri. Ketika mereka berbicara itu pun bukanlah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan hanyalah bualan-bualan yang akan mengundang murka Allah itu sendiri, seperti yang ada di video ini. Pak Lopot yang saya hormati, saya ini setengah manusia, setengah lagi Tuhan. Apa buktinya? Saya wujud manusia, bisa makan seperti manusia biasa, sebagaimana manusia pada umumnya. Setengah lagi Tuhan apa? Selalu mengabarkan kebaikan, kebenaran yang apa yang diperintahkan oleh Tuhan, agar manusia diselamatkan oleh Tuhan. Maka mari mengenal Tuhan di dalam nama Yesus. Itu saja Pak Lopot. Tadi Pak Lopot mengatakan bahwa sholat itu pembuka pintu surga. Ayatnya di mana itu Pak Lopot? Karena setahu saya di dalam Al-Quran surat 107 Al-Maun ayat 4, di situ dikatakan bahwa orang sholat itu akan celaka Pak Lopot. Ini sholat 5 waktu tapi ya, yang berbunyi begini Pak Lopot, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Al-Quran mengatakan kecelakaan bagi orang yang sholat. Kemudian Pak Lopot mengatakan bahwa orang sholat itu membuka pintu surga. Itu berarti Al-Quran kontradiksi Pak Lopot. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Pak Lopot itu ada ayatnya di Al-Quran, berarti ayat Al-Quran jelas kontradiksi Pak Lopot. Satu ayat mengatakan orang sholat akan celaka, satu ayat yang dikemukakan oleh Pak Lopot orang sholat akan membuka pintu surga. Ini jelas kontradiksi. Cuma sayang apa yang dikatakan oleh Pak Lopot tadi tidak ditunjukkan suratnya dan ayatnya. Jadi bingung juga saya mempercayai Pak Lopot. Bener nggak ini omongan Pak Lopot itu? Begitu Pak Lopot. Jadi saya tidak mengatakan Pak Lopot salah, tidak. Cuman saya menanyakan di mana ayatnya bahwa orang sholat itu membuka pintu surga. Sholat 5 waktu tapi loh ya, bukan sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang 5 waktu yang mendirikan diri sendiri tunggang-tungging. Kan yang diperintahkan oleh Allah itu mendirikan sholat, bukan mendirikan dirimu sendiri. Harus ditugas oleh Allah tuh, dirikanlah sholat. Apa itu sholat? Inna sholata tanha anil fasai wan munkar. Sesungguhnya sholatmu itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka akan berdiri sholatnya di hadapan Tuhan. Tapi kalau Anda hanya tunggang-tungging sehari semalam 5 kali, itu bukan mendirikan sholat, itu hanya mendirikan diri sendiri. Itu hanya sholatnya yura'un, sholatnya karena ria. Oh saya tidak ria, saya ikhlas, karena Anda ketidaktahuan.
tidak tahu yang sesungguhnya arti sholat. Gitu. Apa itu arti sholat? Makna sholat yang sesungguhnya adalah doa. Setiap orang yang berdoa itulah orang yang sholat. Orang yang berbuat baik, mencegah perbuatan keji dan munkar, itulah orang yang sholat. Dan kebanyakan di Kristen berlomba-lomba berbuat baik, tidak berlomba-lomba mengejar yang mu'alaf, tidak berlomba-lomba mengintimidasi yang mu'alaf, tidak. Beda dengan di Islam. Ada orang Kristen diintimidasi, ada orang murtad terus dikejar-kejar. Fakta saya Pak Lopot, murtad saya diuber-uber sudah 6 kali saya pindah-pindah tempat Pak Lopot. Karena kalau saya melawan mereka tidak ada gunanya. Kalau tidak masuk penjara ya mungkin saya diapain lah, saya tidak tahu. Begitu. Seperti contoh Apolonaris Darmawan di Bandung. Karena Pak Apolonaris Darmawan tidak kabur, maka ditangkap oleh mereka, diserahkan ke polisi, langsung dipenjara. Contoh lagi, yang murtad Saifuddin Ibrahim di penjara. Nah itu, demikian juga terhadap saya akan terjadi hal demikian kalau saya tidak melarikan diri, Pak Lopot. Nah, ini fakta Pak Lopot, saya tidak menceritakan orang lain, tapi apa yang saya alami Pak Lopot. Jadi di mana Islam itu rahmatan lil alamin kalau demikian. Ya. Di sini seperti apa yang dikatakan oleh pendeta Meme Kece ini, ya, sebuah kedustaan-kedustaan di mana dia melakukan fitnah, di mana orang sholat itu celaka, ya, kecelakaan bagi orang yang sholat. Dan dia tidak membaca ayat selanjutnya, ya, ketika seorang setelah murtad lalu membuat fitnah, tentu kita sebagai umat muslim tidak akan pernah terima itu, ya, karena memang apa yang disampaikannya itu fitnah dan bukan sebuah kebenaran. Apabila mana lalu dia diuber, lalu dia itu dikejar-kejar oleh karena tingkah lakunya, oleh karena mulutnya, ya tentulah tidak ada yang salah di sini, ya. Jika mana hanyalah dia sekedar murtad saja, lalu dia tidak memburukkan agama yang ia tinggalkan, agama dahulu yang pernah ia peluk dan ia tinggalkan, maka tidaklah mungkin umat Islam itu akan repot dengan hal itu. Murtad lah silakan, ya kan ada hak free will itu tadi, ya kan, ada hak bebas itu, bagaimana manusia itu akan memilih, ya, baik buruknya dia sendiri yang akan menanggung, ya kan. Nah, ketika seorang murtadin meninggalkan agamanya yakni Islam, lalu dia masuk ke dalam agama lain, lalu dengan mencari muka, mencari makan dengan kedustaan, dengan harapan pihak pemuka-pemuka agama yang dia anut setelah keluar dari Islam, dengan memburuk-burukkan agama yang ia telah tinggalkan. Nah, membuat fitnah-fitnah, maka ya jelaslah akan diburu, ya. Karena apa, perbuatan barang siapa menanam, maka disitulah dia akan menuai, ya kan. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin jika mau memburu Meme Kece bukan hal yang salah, karena seperti tadi, ya, apa yang dia lontarkan bahwasanya dia itu diburu oleh umat Islam, di mana letak rahmatnya, di mana letak kedamaiannya, jika mana mesti orang murtad saja diburu. Nah, kalau hanya sekedar murtad silakan, tapi ini kan persoalannya yang paling mendasar adalah bagaimana dia telah menghina-hina Islam, ya, yang sesungguhnya dia sendiri bukanlah orang yang pandai di dalam Islam dahulunya. Itu saya sudah ngetes sendiri siapa sih Meme Kece ini. Maka kita lanjutkan video atau pernyataan-pernyataan orang-orang yang tidak waras ini, yang sudah meninggalkan kewarasannya ini, ya, seperti yang ada di video ini. Yesus itu wujudnya, tubuhnya seorang laki-laki yang ganteng, rambutnya panjang terurai. Itu Yesus. Yang namanya laki-laki lengkap sempurna, dia punya barang ajaib yang bisa mengeluarkan anak cucu, gitu. Dia suka-suka Tuhan.
Mau punya barang mau kagak, yang penting Tuhan itu encong. Ini jawabannya. Yes. Ini semua baru rencana, belum jadi nabi. Aduh, orang-orang ini kok jadi ribut sih. Saya itu rencana mau bikin agama baru. Ini baru rencana, belum tentu jadi atau tidak. Maaf, saya orang Protestan, Pak. M. Dhani, maaf. Saya orang Protestan, saya bukan Katolik. Saya Katolik, Rehan. Saya Katolik, Ari Safir. Ari Safir jangan main wey. Ini ruang debat loh. Orang yang salah urat itu tandanya nggak pantas jadi debater. Ngapain panggil wey. Sopan dikit. Oke. Nah kan, ketika mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir ya, mengkafirkan ayat-ayat Allah, mengkafirkan segala sesuatu apa yang menjadi ketentuan Allah ya, bagaimana datangnya Nabi terakhir yakni Muhammad Rasulullah SAW, mereka mengingkari, maka inilah yang terjadi. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan, tidak lain tiada bukan hanyalah sebuah kedustaan, tidak ada lain tiada bukan hanyalah sebuah bualan di mana tidak ada kebenaran di dalam setiap untayan-untayan katanya. Demikian video dari saya hari ini, hanya itu yang dapat saya kabarkan untuk hari ini. Insya Allah kita akan sambung balik ya, dimana nanti saya akan bongkar bagaimana mereka membuat kedustaan-kedustaan ya. Untuk kaum muslimin ya, yang saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwasanya tetap jaga keluarga, tetap perhatikan mereka ya, hindarkan mereka dari sentuhan api neraka. Semoga Allah senantiasa memberkati kita, merahmati kita, curahkan segala kasih sayangnya atas segala apa yang kita lakukan menjadi sebuah amal saleh dan akan menjadi sebuah syafaat kelak di hari yaumul qiyamah insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.